Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ayu. Selamat sore, Pak. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sih baik, Pak. Namun ya nggak terlalu baik juga. Kalau boleh tahu, apa itu nggak baiknya Ibu? Iya, Halo? Pak, maaf suaranya terputus Oh, ya. terputus ya. Gimana, Pak Hadi? Iya. Hmm. Kalau begitu apa ada masalah? Apa Ibu? Iya nih, Pak. Ada masalah nih yang menyangkut apa ya? Proses pembelajaran di kelas ya, Pak. Kalau kemarin kan yang saya sampaikan nilai pas aja gitu yang membuat saya merasa agak kok segini ya hasilnya. Nah, untuk kelas 10. Nah, ini kelas 11 ternyata ada siswa yang dulunya kelas 10 itu bright sekali gitu kan, nilainya bagus sekali. Namun ternyata di kelas 11 ini mengalami penurunan gitu, Pak. Ya. Jadi kira-kira agar diskusi kita terarah, tujuan yang kita akan Iya. capai apa ya Ibu? Yang Ibu ingin capai? Mm-mm. Mm-mm. Ya, Pak, maaf terputus, Pak, suaranya. Ya, jadi agar diskusi kita terarah Ibu dengan permasalahan yang tadi sudah Ibu Mm-mm. sampaikan, kira-kira agar tujuan Mm-mm. kita tercapai Ibu ingin seperti apa? Saya sih inginnya, saya itu bisa mengetahui gitu, ada apa sih dengan anak tersebut, kenapa di kelas 10 itu bahasa Inggrisnya bagus sekali, sedangkan di kelas 11 ini bahasa Inggrisnya itu agak menurun. Saya ingin tahu gitu ya. Memang anak itu aktif sih, Pak, di organisasi eskul, terus acara-acara sekolah gitu. Nah, itu yang ingin saya ketahui karena nilainya kok menurun, menurunnya lumayan juga gitu. Hmm, jadi kalau dari anak itu sudah ikut ekskul tapi kok nilainya turun, kira-kira potensi Iya, dari anak itu yang Ibu lihat apa? sebenarnya anak itu potensinya itu bisa mampu membangun suasana. Nah, dia itu keterampilannya itu waktu mengikuti eskul dan dia juga kebetulan aktif di Ya, beberapa kegiatan sekolah. Dia mampu membangun suasana dan dia ikut eskul itu, dia ikut di debate, tim debate dan juga tim speech. Bahasa Inggrisnya secara komunikasi bagus, Pak. Bagus sekali. Potensinya yang dia miliki sih itu, dia kemampuan berkomunikasinya bagus. Tuh. ya. Namun tidak selaras dengan capaian kognitif yang soal-soal ulangan, menyelesaikan soal-soal ulangan maupun menyelesaikan PAS seperti itu. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10, anak itu sampai mana terkait pemahaman dari bahasa Inggris Ibu? Anak itu pemahamannya waktu di kelas 1, kalau 1 sampai 10 dia ada di angka 9, Ya. mendekati sempurna kan, Mbak. Hmm. Namun sekarang dia ada di angka 6. Nah, kan turunnya jauh ya, Ya. gitu. Nah, kira-kira untuk kemungkinan apa Ibu yang untuk meningkatkan hal itu? Kemungkinan untuk Kan meningkatkan dia nilai lagi kira supaya ya, ke angka bisa ke angka 9 lagi. iya, atau lebih. Saya sih yang pertama ingin saya lakukan itu berkomunikasi dengan wali kelasnya dan guru BK. Ada apa sih gitu ya di balik penurunan ini. Selanjutnya setelah berkomunikasi dengan guru BK gitu, saya baru tahu nih tindakan saya selanjutnya seperti apa ke dia gitu. Apakah saya harus memanggil dia dan berkomunikasi secara pribadi gitu ya, Pak ya. Ya. Karena kan menurut saya penurunan insik yang signifikan ini juga tidak baik untuk dia juga seperti itu. Nah, hal itu sih yang ingin saya lakukan, berkomunikasi dengan wali kelas dan guru BK. Selanjutnya setelah saya dapat info, saya akan mungkin melakukan pendekatan secara personal ke anak tersebut. Nah, juga nanti baru saya bisa langkah selanjutnya nih, apakah yang melatar belakangi sehingga penurunan nilai itu
sangat signifikan gitu ya. Ya. Jadi perkiraan Ibu untuk saat ini, hambatan apa yang dialami oleh Mm-mm. anak itu, Ibu? Karena mungkin dia itu aktif banget ya Pak ya. Bagus Hmm. sih dia aktif jadi membuat relasi positif, membangun relasi positifnya bagus. Saya baru perkiraan karena saya belum berbincang dengan wali kelas dan juga guru BK. Karena dia saking aktifnya, sepertinya dia itu susah membagi waktu antara kapan nih saya harus aktif di kegiatan ekstra kulikuler dan kegiatan aktivitas di luar pembelajaran di kelas seperti itu. Karena untuk beberapa waktu dia sering di-spend di jam saya gitu. Ini baru perkiraan saya ya karena saya belum berbincang dengan wali kelas dan juga guru BK. Ya. Jadi kira-kira untuk solusi yang agar tadi anak itu tetap kita dukung dia untuk aktif ya Bu ya, tanpa mengurangi dia nggak Mm-mm. aktif. Tapi bagaimana solusinya untuk meningkatkan nilai yang kurang itu? Kalau saya ke depannya, semester depannya itu ya, yang ingin saya lakukan, yang bisa saya lakukan ya berbincang dengan wali kelas dan guru BK. Selanjutnya saya akan pendekatan personal. Kemungkinan Pak, saya akan mulai mengajarkan dia tentang manajemen diri ya, supaya bisa membuat schedule yang tepat, mana yang menjadi prioritas untuk dia dilakukan supaya jangan sampai keaktifan dia itu mempengaruhi capaian nilai dia di kelas. Begitu juga tanpa harus Pak membuat dia menjadi anak yang pasif seperti itu. Ya, iya, Bu. Jadi tadi udah Ibu sampaikan bahwa prioritas utama adalah memanajemen waktu dia ya. Bagaimana Ya, prioritas yang di pertama? Ya, itu berapa lama waktunya mm-mm. Ibu? Untuk berbincang dengan dia atau untuk apa ini Ya, Pak? untuk Yang berbincang waktu dia untuk dan agak bisa meningkatkan kalau hasilnya. ya jadi saya mungkin butuh waktu nanti selepas ini ya selepas guru-guru sudah nggak terlalu sibuk nih dengan ini, saya ingin berbincang dengan wali kelas dan juga dengan guru BK setelah saya tahu permasalahan dia apa gitu. Nah saya ingin melakukan berbincang secara pribadi untuk manajemen waktu. Itu mungkin saya butuh sekitar 2 minggu. Jadi 1 minggu berbincang dengan wali kelas dan guru BK, 1 minggunya lagi dengan dia untuk itu ada skala prioritas untuk manajemen diri dan manajemen waktu ya supaya bisa lah dua-duanya ini tercapai gitu. Ya, ya. Jadi perkiraannya Ibu, kalau terkait dengan Mm-mm. bagaimana Ibu mengantisipasi kalau misalnya anak itu kembali lagi gitu kesibukannya dan tapi malah meninggalkannya lagi seperti itu. Cara saya mengantisipasi kalau anak itu kembali lagi setelah adanya saya melakukan Ya, apa namanya hmm, pendekatan personal gitu Pak maksudnya. iya, iya, Ibu. Halo, Ya, Ibu. Iya, benar. halo Pak Adi. Ya, Iya, ya, ya mungkin itu Pak harus harus tetap adanya komunikasi personal dengan dia ya supaya nanti ketika dia sudah mulai sering di-spend di kelas saya kembali gitu, saya mulai bisa ngobrol lagi untuk mengembalikan ke tujuan awal kita loh. Tujuan awal kita itu kesepakatan kita apa nih di semester 2 ini gitu. iya, iya. Berarti ada komitmen ya Ibu ya antara Ibu dengan anak itu ya. Iya, Ya. Jadi, iya. nah, dilepas itu semua, apakah ada yang terlibat atau yang bisa membantu Ibu gitu agar komitmen itu Uh, terjaga? Komitmen ini satu karena ini boarding saya pasti butuh kerjasama dengan wali asuhnya dan juga dengan wali kelas dan juga dengan guru BK. Nah kalau itu masih kurang kuat mungkin saya bisa nanti berkomunikasi juga secara personal kepada orang tuanya Pak supaya komitmen ini makin kuat gitu. Nah, untuk itu, tindak lanjut Ibu, kira-kira kapan ini akan dimulai Ibu untuk Saya memberikan? akan memulainya selepas tanggal 17 kayaknya Pak supaya terlihat efeknya. Hmm, berarti belum libur ya Bu ya tuh? Kalau Karena 17.
Sudah kan, sudah penerimaan rapot tanggal Oh, 16. iya. Nah, tanggal 17 kan kalau sekarang kan anak-anak kelas mid ya, kalau saya Iya. terapkan dan untuk melihat perubahan sebelum bisa signifikan. Jadi bisanya di tahun tahun semester kedua ya, tahun ajaran di semester kedua itu. Jadi menurut saya rencana Ibu sudah baik ya Bu, terkait dengan bagaimana Mhm. menjaga komitmen dan prioritas untuk anak itu bisa meningkatkan nilainya. Dan Iya, mungkin itu sudah Ibu dapatkan gitu ya. Dan itu saja ya pertemuan kita hari ini. Semoga ya. tindak lanjut yang Ibu sampaikan itu bisa terlaksana secara baik. Terima kasih Ibu waktunya ya. Iya, Bapak, sama-sama. Ya, sehat selalu ya Ibu. Ya, Assalamualaikum amin warahmatullahi amin wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam. Nah, sekarang saya ya Pak Hadi yang jadi coachnya. Ya, ya Iya, Bu. udah Ya, siap untuk dimulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini Pak Hadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu. Alhamdulillah. Pak Hadi kan hari ini sesuai rencana Pak Hadi menginginkan adanya sesi coaching. Nah, supaya apa yang kita obrolin, apa yang kita sampaikan ini apa ya sesuai dengan tujuannya. Nah, Pak Hadi, apa sih yang ingin disampaikan pada saya untuk sesi kali ini? Ya, jadi saya punya masalah seperti ini Bu. Eskul yang Ya, saya kan baru di SMA 13 Pandeglang, baru 4 ya, bulan. Menjadi mm, guru baru itu kan harusnya lebih baik gitu ya, Bu ya. Nah, dengan ya, kesibukan dengan CGB ini saya merintis eskul kir itu tidak secara maksimal. Awal-awal saja oke, mengikuti lomba. Tapi kok semakin sini iya, saya tidak mendukung mereka untuk ikut lomba karena kesibukan saya pun oh ketika gitu, berakhir itu tidak bisa. ya, ya, Seperti itu. Jadi tujuan coaching oke, hari ini tuh saya inginnya ada peningkatan lah Ibu terkait dengan kegiatan ekskulkir dan anak-anak bisa ikut lomba kalau kembali seperti itu. oke. Jadi hari ini Bapak Hadi ingin sesi coach ini ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih caranya supaya uh, ada peningkatan yang maksimal dalam eskul ya Pak ya. Iya, ya itu. Uh, kan waktu kita nggak panjang nih Pak. Nah, kira-kira atau harapan apa sih yang diharapkan dari Pak Hadi selepas kita sesi coaching kali ini? Harapannya tadi Ibu saya sampaikan bahwa saya inginnya anak-anak itu bisa kembali secara aktif. Mm-mm. Meskipun pun ketika saya tidak ada, eskul itu tetap berjalan. Jangan sampai Oh ketika gitu. saya tidak ada, eskul itu tidak berjalan. Dan yang kedua, mereka Mm-mm. punya wibawa atau semangat untuk bisa tampil gitu, Ya. untuk di lomba-lomba. Oh, Meskipun tanpa kehadiran saya juga, seperti itu. iya. Nah, Pak Hadi, kira-kira menurut Pak Hadi, kenapa nih anak-anak gak bisa menjalankan eskul kalau gak ada Pak Hadi? Ya, masalahnya ini banyak sebenarnya, Bu. Yang pertama, Mm-mm. eskul ini kan eskul baru di SMA 13 Pandeglang. Ya. Dulu mas, kebanyakan mereka aktifnya di bagian non akademik, pun banyak prestasi yang Mm-mm. diberikan. Nah, saya inginnya ada di bidang akademiknya seperti itu. Akhirnya seperti itu. Yang Mm-mm. kedua, lagi-lagi mereka bingung bagaimana untuk Mm-mm. melaksanakan ekskulkir ini. Karena mereka bingung ketika latihan, latihan apa, dan sebagainya. Seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi ada dua permasalahan nih, eskulnya baru, yang kedua yang biasanya non akademik sekarang menjadi akademik, dan yang ketiga bingung untuk melakukan latihannya seperti apa. Iya. Nah, Pak Hadi, yang ingin saya tanyakan kembali, uh, ketika anak-anak ini tidak bisa menjalankan eskul ketika nggak ada Pak Hadi, dari skala 1 itu skala yang paling rendah ke skala 10, anak ada di skala berapa Pak Hadi? Posisinya di skala. Dulu ketika saya tidak Iya, terlalu aktif sekarang ya Bu, dengan kesibukan yang lain juga yang mm-mm. Yang membina kegiatan lain ya, di luar.
Itu skalanya sudah sampai Mm-mm. 8 karena bisa mengikuti lomba-lomba di luar 8. luar daerah. Iya, Tapi sekarang makin ke sini kok iya. sekarang rasa hanya skalanya 6. 6. Oh gitu. Jadi ada di angka 6 nih. Nah, Ya, Pak Hadi, ketika anak-anak di angka 6 dengan permasalahan yaitu eskul ini eskul masih baru. Jadi kalau nggak ada bimbingan dari Papa tidak bisa berjalan dan juga anak bingung dengan latihan-latihannya. Eh, apa yang bisa Pak Hadi lakukan nih untuk mengatasi masalah tersebut, mengatasi eskul baru dan juga kebingungan anak mau ngapain nih di latihan? ya, Untuk menaikkan kembali harapan Pak Hadi naik kembali ke angka 8 atau lebih dari 8? ya. Rencana saya awalnya kan memang tidak bisa kalau tidak ada pembina karena ini eskulnya baru. Tadinya saya ada Mhm, rencana nanti di bulan selepas ujian hari ini pas kelas fitting saya ambil satu waktu di mhm, mana kami itu ke Untirta. Pertama karena di situ kan ada heeh, sama ya mungkin rintisan juga yang kir mungkin dia nyebutnya trust gitu ya untuk organisasi penelitian. Nah, saya trust, maunya di sana itu oke, studi banding pertama Ibu. Studi banding bagaimana dia melatih eh, mhm, binaan-binaannya di sekolah lain. Yang kedua, harapannya bisa juga ngebina di sekolah saya seperti itu agar tadinya saya mhm, sebagai gurunya hanya sebagai pembina bukan pelatih dan bisa dapat ilmunya dari anak-anak mhm, Trust Tirta. Seperti itu sih, Bu. anak Untirta, seperti itu. Jadi, untuk mengembalikan anak-anak ke dahulu, Bapak ingin mengajak anak melakukan studi banding ke trust yang ada di Untirta. Ya, Supaya anak mendapatkan ya banyak inspirasi, Pak. Nah, kira-kira ketika Bapak sudah menerapkan rencana ini di angka berapa, Pak, anak bisa kembali lagi? Ke angka eh, 8 atau ya. lebih dari 8? Menurut saya pas saya ngobrol sama anak-anak gitu ya, dengan studi banding ke Untir itu Mhm, semangatnya luar biasa. Yang awalnya tidak sering latihan, eh, ya, ingin latihan. Bahkan yang tidak ikut eskul kir pengen ikut mhm. eskul karena ingin studi banding. Nah, sepertinya bisa lebih dari 8 itu angka 9. Alhamdulillah bisa di angka 9 ya, Pak. Nah, ketika ingin dilakukan nih studi banding ke Untirta. Nah, siapa sajakah yang bisa mendukung acara ini supaya acara ini bisa terlaksana, Pak? Yang bisa Bapak ajak berkolaborasi supaya anak-anak benar-benar bisa ke Untirta. Ya, saya tentunya butuh perizinan dari kepala sekolah ya Bu, karena kan itu masih di dalam proses Ya, pengajaran itu kepala sekolah tentunya pertama. mm-mm, Yang kedua ada guru PPL yang saat ini mengajar di SMA 13 itu juga anak-anak TRAS gitu ya. Jadi mm-mm, bisa ngebantu kita untuk membuat sebuah komitmen bersama lah terkait dengan studi banding ini. mm-mm, Seperti itu. mm-mm. Jadi dari kepala sekolah dan anak-anak PPL yang merupakan juga anggota dari TRAS yang ada di eh, Untirta. Begitu Bapak? Iya betul Ibu. Ya Bapak. Nah Bapak ketika Bapak mengajak meminta izin dari Bapak kepala sekolah dan guru PPL untuk melakukan studi banding ke TRAS, pastinya Bapak kepala sekolah membutuhkan sebuah keyakinan kenapa itu harus diberikan izin. Nah, apakah yang Bapak sampaikan? Keyakinan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk meyakinkan Bapak kepala sekolah bahwa ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswa KIR? Yang pertama saya meyakinkan kepala sekolah itu karena ini bisa meningkatkan prestasi sekolah juga ya Bu ya. Karena kan dia ilmu Mm-mm. yang di sekolah itu tentunya akan jauh lebih kurang dibandingkan ilmu yang ada di kuliahan. Tentunya penelitian mereka kan Iya. sudah lebih dibandingkan yang ada di sekolah. Tentunya labnya juga jauh lebih baik lah dibandingkan yang ada di sekolah. Nah, harapannya seperti itu. Mm-mm. Mereka mendapat ilmunya. Dan yang kedua, Mhm, harapannya prestasi-prestasi anak yang sudah tertoreh baik di non akademik itu bisa mhm. ditingkatkan lagi yang di akademiknya seperti itu. Jadi dua-duanya balance. Eh, Dua-duanya sama-sama meningkatkan prestasi meskipun jalurnya berbeda seperti itu. Nah,
ketika Bapak ingin meningkatkan prestasi sekolah melalui studi banding tadi ya ke TRAS yang ada di Untirta, bisa Bapak ceritakan bagaimana teknisnya nanti ketika anak-anak sudah sampai di Untirta? Apa yang akan mereka lakukan untuk meningkatkan potensi dan kompetensi mereka yang berkaitan dengan ekskul KIR? Ya, sebelumnya ketika memang sudah ada perizinan bersama gitu ya, dan kesepakatan Mm-mm. untuk adanya studi banding itu, nantinya tentunya saya akan buat TOR ya, tem Ah, of Tor ya Pak. reference ya, ya untuk kita terkait dengan tujuan adanya studi banding ini. Nantinya Mm-mm. harapannya divisi yang ada di SMA, di KIR SMA itu kita pecah langsung dan tergantung departemen yang ada di TRAS gitu ya. Jadi langsung mengena Mm-mm. gitu di antara departemen-departemen, misalnya departemen pendidikan, mereka akan bicara secara pendidikannya, departemen penelitian mereka akan berbicara dengan penelitiannya. Mereka harapannya anak-anak TRAS itu bisa share ilmunya dan kita dapat ilmunya, dan terakhir kalau memang mereka bersedia gitu ya untuk membina yang ada di sekolah SMA 13, Mm-mm. harapannya bisa sampai seperti itu. Meskipun kita tahu rentang waktunya tidak setiap hari, tapi harapannya bisa seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Iya, jadi rencana Bapak secara teknisnya untuk meningkatkan kompetensi mereka, Bapak akan menyusun TOR yang nantinya TOR itu bisa menjadi sebuah instrumen anak atau sebagai tolok ukur anak dalam mengembangkan ekskul KIR Ya betul di Ibu. sekolah Bapak. Nah, Bapak bagaimana bisa Bapak ceritakan bagaimana Bapak nanti mengevaluasi apakah rencana Bapak itu berhasil selepas dari studi banding ke Untirta ya untuk Ya, mengevaluasi hasil apakah anak bisa meningkatkan potensi dan kompetensinya yang berhubungan dengan ekskul KIR. ya. Pertama tadi ya saya sampaikan bahwa yang adanya dari pihak Untirta dalam hal ini di Trust itu bisa untuk membina, itu yang pertama. Terus yang Ya, kedua, mereka secara latihan itu lebih mm-mm. rutin lah, meskipun dilepas dari saya tidak ada di tempat latihannya. Mereka tahu mau Ya, apa, mereka tahu apa yang diteliti, dan mereka tahu bagaimana memunculkan inovasi yang lebih dari selama ini yang mereka pikirkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, harapannya mereka bisa mengikuti lomba-lomba, meskipun saya tidak terlalu apa ya, mm-mm. menekankan bahwa mereka harus menang juara ini dan juara ini dan Ya, sebagainya. Yang penting mereka mm-mm. mau tampil, dan dengan kualitas Mm-mm. di setiap semester itu mereka harus berapa ngikut lomba. Nah, itu harapannya Mm-mm. mereka harus muncul dulu di tahun pertama ini seperti itu. Iya, jadi harapannya adalah nanti Bapak bisa mendapatkan calon pelatih atau pembina ya Pak dari Trust di Untirta sehingga anak akan latihan secara rutin, juga anak memunculkan rasa ingin mengikuti latihan terus, juga anak mampu mengikuti lomba-lomba walaupun Bapak tidak menarget harus juara, yang penting anak berani dan mampu menunjukkan potensinya. Begitu Bapak? Iya, betul Ibu. Iya, Bapak, kira-kira rencana ini nih bisa Bapak wujudkan kapan? Dalam jangka waktu berapa lama nih Pak? Yang mulai dari meminta izin kepada kepala sekolah, selanjutnya studi banding dan mengevaluasi hasilnya. Ya, Ibu. Jadi sebelumnya saya mau mati dulu sebentar, Bu. Iya, Bentar, Ibu. Tuh, mati. santai aja Pak, Oh rileks iya, aja Bu. nggak apa-apa Pak Adi. Maaf, Bu. Di jalan. Ya, sudah lanjut. Baik, Ibu. Iya, Jangka waktunya saya perkirakan, jadi ya Bu, kira-kira berapa jangka waktu yang dibutuhkan Bapak? ya Ya, jangka waktunya saya kan sebelumnya kan sudah menghubungi juga ya Bu, menghubungi anak-anak yang di Untirta untuk minta waktunya di pekan mm-mm, ini gitu ya. 2 pekan nih, harapannya 2 pekan ini mm-mm. sudah bisa lah Bu untuk adanya komitmen bersama terkait dengan kesediaan mereka untuk bisa mengajar di SMA 13 juga seperti itu. Dan harapannya bisa juga, ini juga rencana saya selanjutnya yaitu meyakinkan apa
pihak sekolah agar mereka bisa dapat uang transport lah dari ke SMA Oh gitu ya, gitu, dari iya ya. dana BOS itu. Mm-mm, Nah, mm-mm, di bidang non akademik seperti pelatih sepak bola itu mereka dapat dana tambahan gitu untuk transport kan dari apa mm-mm. eh, bos daerah ya, Iya, seperti itu Bu. ya bos daerah ya. Nah Bapak, ketika misalnya nanti ternyata ada nih beberapa masalah yang belum bisa disetujui karena ini terkait dana BOS untuk pelatih yang seperti tadi Bapak sampaikan, Bapak apakah ada punya solusi lain Ya, solusi lain yang untuk tetap saya bisa meningkatkan ya, potensi anak-anak? saya pertama saya meyakinkan ke pelatihnya agar bisa datang meskipun dengan kondisi yang tadi yang aku sampaikan belum bisa masuk ke dana BOS ya karena memang kan Ya, karena anggaran itu iya, udah mendekati lagi. Dan saya yang mm-mm, kedua terakhirnya adalah dengan meminta kerelaan anak-anak KIR agar kita punya dana kas gitu ya. Kita sisihkan ya, sedikit gitu ya untuk bisa menggunakan uang kas itu untuk dana transportasi pelat. Seperti itu. gitu. Nah, Bapak, ketika hal itu bisa terwujud, harapan Bapak anak-anak itu apa yang bisa di apa ya dipresentasikan atau diwujudkan kepada pihak sekolah ketika tadi rencana Bapak itu bisa terwujud, Pak? Ya, tadi saya buat sebuah proposal ya, Bu ya. Proposal studi banding Iya, itu ya. Eh, Proposal studi banding dengan permohonan izin orang tua untuk bisa melakukan studi banding mm-mm, gitu. Dan rinciannya pertama saya tentunya membutuhkan dana transport dari pihak sekolah gitu ya untuk ke studi banding itu. mm-mm. Yang kedua mungkin kalau memang uang itu tidak cukup kita iuran sama-sama seperti itu sih. Iya, Dengan proposal yang kita sudah oke. buat. Iya, Bapak. Oke, Pak Hadi. Jadi hari ini kita sudah berbincang ya, Ya, mulai dari permasalahan Bapak dan akhirnya rencana. Tadi Bapak merencanakan ingin melakukan studi banding karena terkait permasalahan bahwa akhir-akhir ini dengan adanya kesibukan Pak Hadi, anak-anak mulai menurun semangatnya untuk mengikuti ekskul KIR. Apalagi ini adalah ekskul yang baru dan anak-anak masih bingung mau ngapain di ekskul ini. Dan selanjutnya juga Bapak sudah menyampaikan rencana dari yang Bapak inginkan yaitu melakukan studi banding di Untirta karena di sana ada trust macam eskul yang mewadahi KIR dengan harapan nanti ada pembina atau pelatih dari trust yang mampu menuntun anak-anak ini dalam eskul KIR sehingga dapat terwujud anak-anak yang mampu menunjukkan potensinya dan mampu berani mengikuti perlombaan-perlombaan untuk menambah jam terbang mereka dan juga meningkatkan keyakinan mereka dan juga semangat mereka serta motivasi mereka. Apakah seperti itu Pak Hadi? iya benar Ibu. Pak Hadi, kira-kira kalau kita bisa lagi bertemu untuk sesi selanjutnya, kapan Pak Hadi ada waktu untuk menyampaikan nih? Karena saya penasaran nih setelah tadi apa yang Pak Hadi sampaikan rencana yang sangat luar biasa sekali dan juga sudah teknis sampai menyusun TOR dan juga nanti juga Pak Hadi juga sudah menyampaikan seandainya plan A nggak berhasil ke plan B. Plan B juga sudah Pak Hadi sampaikan terkait misalnya tidak ada pendanaan dari dana BOS. Kira-kira kapan nanti kita bisa ada sesi coaching lagi untuk saya bisa mendengarkan bagaimana nih hasil dari studi banding dan juga rencana mana yang berjalan plan A atau plan B. Ya, mungkin setelah ini ya Bu ya, setelah kita melakukan studi banding dulu bagaimana Ya, respon dari hasil dari studi banding itu. Setelah itu baru kita mungkin mengadakan coaching klinik lagi ya. ya. Harapannya seperti itu dan kalau tidak hujan juga ya. Ya, amin. Semoga tidak hujan. Terima kasih Pak Hadi untuk Iya, waktunya. sama-sama Ibu. Semoga Ya, yang sesi coaching ini bermanfaat. Jadi ya, Pak Hadi makin bisa nanti meningkatkan motivasi anak untuk mengikuti KIR juga tahap-tahapan apa
untuk bisa terlaksana terwujud untuk melakukan studi banding ke Trans Untirta. Terima Iya, kasih banyak Pak Hadi. terima kasih Selamat banyak Bu. sore. Selamat sore juga. Sudah. Gimana Terima Bu, gimana? kasih. Alhamdulillah sih ya Pak ya. Iya, Kalau menurut saya sih sudah jauh lebih bagus dari banding yang pertama kemarin. ya. Kalau untuk saya ya Pak ya, Iya. saya makin terarah nih dalam juga makin menggali. Jadi saya, oh iya ketika plan ini nggak berjalan nih, Iya, jadi iya. ada ketemu ide gimana nih menanyakan gitu. Benar-benar. Kalau Pak Hadi, bagaimana nih Pak Hadi? Iya, kalau Refleksi dari Pak Hadi. refleksi dari saya ke coaching itu, saya masih kaku di pertanyaan kali ya Bu ya. Saya tetap mengikuti alurnya itu saja, hanya cuma menambah sedikit-sedikit saja. Nah itu mungkin yang membuat kaku, masih kaku terkait dengan coaching ya. Tidak terlalu menggali permasalahan yang ada dari Ibu. Seperti itu Bu. Saya juga minta maaf seperti itu. Iya. Saya masih rasa. Nggak apa-apa Pak Hadi, yang penting kita sudah mencoba yang terbaik. Yang penting sih kalau menurut saya coaching itu, pertanyaannya nggak harus selalu saklek ya, seperti Iya, iya. apa yang kita baca. Yang penting dia ada tujuan dengan menanyakan, mau apa sih kita hari ini, Iya, terus iya. harapannya apa setelah selesai coaching, ada identifikasi masalah dengan menanyakan, kenapa bisa terjadi seperti itu. Tadi Bapak juga udah memaparkan dengan sangat baik, anak-anak bosen nih gitu, karena bapaknya sibuk CGP dan anak-anak masih baru, mungkin belum ada nih kaderisasi juga ya Pak ya. Iya, belum Itu harapan. setelah itu rencana Bapak sudah nyampaikan, oh saya mau studi banding deh biar anak-anak dapat bayangan nih. Sebenarnya KIR itu kayak gimana? Kegiatannya apa yang bisa mereka terapkan gitu-gitu. Terus Iya, sudah iya. ada juga tanggung jawab di mana Bapak melakukan kalibrasi dalam jangka berapa waktu lama rentang waktu yang Bapak butuhkan untuk mewujudkan itu, terus kolaborasinya dengan siapa saja, dan juga termasuk plan A nggak berhasil seandainya plan B-nya seperti apa. Sudah, kalau bagi saya sudah perfect Pak Hadi. Oh, Pak Hadi sudah makasih Bu. bagus sekali. Sama Ibu juga lebih bagus dari saya. Enggak lah Pak, kita masih sama-sama belajar intinya Bang. Iya. Ini waktunya kita coachingnya sampai pukul berapa Pak? Seharusnya tadi kita kasih waktu ya? Enggak ya Bu. Enggak, saya coba lihat di OBI ya, berapa lama kita tadi. Oh, tidak kelihatan. Oh, 35 menit. Kita sudah Berapa lama Pak? 35. Kalau hasil rekaman itu tidak salah. 35 menit, harusnya 45 ya. Berapa? Kalau di kurs itu berapa ya? Kalau nggak salah 20 menit ya? 45 ya? Iya tah. 20 udah saya Bu. Terus dulu sambil dicek 20 menit. Assalamualaikum Pak Safrisa. Kita sampai jam berapa menit ya Pak? Kita baru berapa 35 menit ya Pak? Ya, 35. 35 Bu. Boleh tanyakan. 35 ya. Ini masih direkod Pak? Masih Bu, masih. 35 dengan ini atau pas tadi aja kita selesai? 35 pas sambil kita Kan ini 35 berarti. Kita evaluasi itu ya, sambil evaluasi apa dari hasil klinik kita. Nggak apa-apa sambil dievaluasi sambil nambah-nambah ini aja Bu. Refleksi ya. Ya biar rekaman ya, direfleksi aja dari hasil yang tadi itu. Saya juga refleksi ya. Ini tadi yang Bu sebelumnya dibahas juga nggak yang mulai diri itu tidak checklist ya, yang Ibu checklist nggak di LMS itu? Yang mana itu Pak? Yang awal banget tuh, mulai yang diri. Apa? Mulai diri. Checklist aja Bu? Belum checklist Pak. Oh emang nggak checklist ya? Belum checklist. Ya. Mengisi soalnya Bu. Kalau misalnya nih rekaman kita ya. Ini langsung di-upload atau kita masih nanti boleh ada sesi mandiri, misalnya ini belum sesuai harapan, kita masih mau revisi, yang kita upload yang revisiannya atau yang ini ya Pak Adi? Saya kurang paham itu Bu, kalau itu. Kalau yang saya paham berapa rentang waktunya aja. Gitu. Oh gitu. Boleh Bu refleksi aja tadi yang masalah Pak Safrisa. Iya. Ya. Kalau ketika itu refleksi saya ketika saya menjadi koci ya Pak. Ya. Saya di koci.
Itu kan ketika saya menjadi coach, refleksi yang saya rasakan adalah satu, saya bisa mengungkapkan rasa gitu kan. Itu penting sekali untuk seseorang mengungkapkan tantangan-tantangan yang dihadapi supaya satu ya pasti lega, lebih lega. Kedua, kita bisa menemukan solusi sehingga kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kak tadi saya bingung nih anak ini gitu. Di lain sisi kalau dia aktif itu kan bagus. Berarti melatih soft skill dia dalam hal berrelasi, dalam hal membangun self confidence, bagus sekali. Namun di lain sisi juga itu memberikan dampak yang kurang baik. Jadi yang setelah saya coach tadi dengan Bapak ya saya mulai mengembangkan pola pikir saya mesti gimana. Saya mesti nggak bisa saya selesaikan sendiri. Saya harus kolaborasi dengan wali kelas yang pertama, dengan guru BK. Untuk saya mesti gimana nih? Gitu. Jadi adaptasi dengan anak tersebut. Selanjutnya kalau mungkin itu masih belum kuat untuk membuat sebuah komitmen ya saya harus melakukan komunikasi dengan orang tua seperti itu Pak Hadi. Itu yang saya rasakan ya. Saya jadi dengan adanya sesi coaching ini jadi secara natural jadi ide-ide itu muncul gitu. Saya mesti gimana nih langkah selanjutnya seperti itu. Jadi apa ya kayak saya menemukan oh iya ya saya mesti kayak gini nih langkah selanjutnya yang saya harus lakukan tanpa saya merasa terhakimi loh seperti ibunya nih berarti nggak bisa ngajar kenapa anaknya kelas 1 bagus sedangkan kelas 2 mengalami penurunan yang signifikan, nggak seperti itu karena ada ada sesi saya didengarkan juga dari perspektif saya, nanti saya juga akan mendengarkan dia dari perspektif dia ketika saya ngobrol langsung dengan dia dan juga dari hasil informasi wali kelas, guru BK dan mungkin kalau diperlukan dari orang tua seperti itu Pak Hadi. Kalau Pak Hadi sendiri ketika menjadi coach ini apa yang Pak Hadi rasakan? Kalau yang saya rasakan di sesi coaching ini sebenarnya saya lebih bisa intinya bisa ini ya Bu ya. Ini jelas berbeda dengan konseling ya Bu. Dia di coaching itu pasti punya tujuan besar. Nah di konseling itu kan kita lebih banyak mendengarkan seperti itu. Dan saya jarang sekali berkata atau berbicara sama rekan sejawat masalah-masalah seperti ini Bu. Ya masalah sekolah, masalah bahkan banyakan masalah ya bola lah, masalah inilah dan sebagainya itu. Sebenarnya ini bagus banget kalau memang diterapkan di sesi-sesi literasi yang ada di sekolah ya Bu. Tidak hanya kita berkata atau meyakinkan murid untuk bisa berliterasi, bersisi menulis ya, dan membaca. Tapi cara juga cara juga menjadi pendengar aktif dan juga memberikan pendapat yang bisa mengulik, menstimulasi seseorang untuk menyampaikan ide-idenya lebih dalam ya Pak ya. Iya. Bagus juga kalau ini misalnya diterapkan, mungkin juga bisa kita terapkan ke anak nih. Kenapa nih nilainya turun kenapa ya gitu. Pak biar kami menyampaikan gitu. Kebanyakan kan memang lebih banyak di BK ya biar terkait dengan masalah konseling dan pendidikan. Tapi saya harapkan di coaching ini sebenarnya kita bisa ngobrolin permasalahan yang ada di sekolah itu jarang ya Bu ya, hanya terjadi ketika di rapat akhir tahun apa semester itu saja. Jarang sekali kita bisa ngomong berdua seperti ini. Kalau memang benar-benar ini bagus gitu program ini, kenapa tidak dijadikan program-program yang menjadi kanan gitu ya biar menurut saya gitu ya. Iya. Jadi bisa seperti itu. Jadi nanti juga terkait dengan anak ke manajemen diri dia, manajemen waktu juga anak tuh bisa tahu nih mungkin nanti bisa kerjasama dengan kesiswaan juga bahwa anak nih maksimal mengambil berapa ekskulsi. Jadi kalaupun mau aktif di mana dia hanya boleh berapa kali dispensi. Jadi ada semacam komitmen juga Pak nanti antar manajemen kalau hal ini bisa kita terapkan ya. Jadi ada sharing-sharing gitu. Jadi ada masukan juga untuk kebijakan-kebijakan sekolah ke depannya seperti itu. Ya, saya juga mikir seperti itu dan murid itu unik sebenarnya Bu ya. Yang aktif itu banyak sekali eskulnya gitu sehingga ada beberapa mata pelajaran yang kurang, bahkan yang ada juga yang tidak aktif secara eskul gitu ya. Tidak aktif, iya gitu. Iya karena kan biasanya tuh anak yang bright yang
yang unggul-unggul nih di kelas ya, semua anak unggul Ya, namun dia menonjol di antara yang bagus-bagus itu biasanya self confidence-nya kan tinggi nih Pak. Jadi dia masuk kemanapun akan lebih mudah. Namun itu efeknya ketika dianya tidak bisa memanage waktunya dengan baik, ya keteteran di kelasnya. ya, Apalagi kalau mungkin dia selain eskul itu sampai mewakili sekolah untuk mengikuti perlombaan-perlombaan, pasti dispennya kan banyak sekali kan, luar ya, biasa. ya. Tuh. Nah itu memang harus punya kebijakan lebih sih, Bu. Dan guru-guru harus Iya. tahu juga sih, ya bagaimana. Mm-mm. Terkadang kita kan Seperti itu. pakai standar kita ya, KKM dia jatuh ya, padahal dia punya kelebihan yang lain. Iya, itu Pak. Jadi ya itu, dengan adanya sesi ini sebenarnya sangat membantu sekali ya untuk Ya, kita juga bisa menyampaikan terkait apa yang kita rasakan dan kita alami di sekolah supaya bisa mendapatkan solusi yang sebenarnya kita menggali potensi diri kita sendiri nih. ya Gitu. benar. Jadi kan biasanya kita ya harus A, harus B, harus Ibu, harus seperti ini. Nah, sekarang dirubah nih, kita yang mencari sendiri solusinya mesti kayak gimana gitu. Kira-kira Ibu punya gimana gitu untuk menguatkan program coaching ini bisa nggak diterapkan di sekolah? Coaching ini mungkin karena saya Program peminat eskul ya Pak, eskul bahasa. saya. Yang saya ingin terapkan sesi coaching ini di dalam eskul dulu supaya mereka ada komit nih. Ketika mereka mengikuti eskul, mereka juga tetap bisa membagi waktu. Jadi saya juga tidak merasa bersalah juga kepada sesama guru mapel lainnya. Misal anak sering eskul dalam untuk mengikuti lomba bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Nah, itu komitmen juga yang harus saya kuatkan. Jadi dengan sesi coaching ini nanti kita akan temukan sebuah komitmen dulu nih dengan anak-anak gitu supaya eskul saya tidak mengganggu mapel yang lain juga seperti itu. Yang ingin saya terapkan ini dulu dalam skup yang saya menjadi PIC-nya dulu di situ gitu. Yang bisa Iya, saya lakukan ya Pak ya, yaitu lewat eskul dulu nih dengan saya sebagai eskulnya gitu. Yang ingin saya terapkan seperti itu Pak. Nanti mungkin juga lebih ke pembelajaran-pembelajaran juga gitu. Ketika anak-anak selain misalnya bukan hanya karena aktivitas di luar aja, anak-anak yang mengalami banyak tantangan gitu. Misalnya di coaching kemarin tuh saya sudah melakukan sebenarnya nggak coaching sih Pak, cuman ngobrol. Saya belum tahu itu coaching karena belum dapat materi ini. iya, Namun iya. setelah saya dapat materi ini, oh ini sebenarnya bagian dari coaching juga gitu. Ketika ada anak yang apa ya, pembelajaran bahasa Inggrisnya kurang, terus kita ngobrol-ngobrol aja. Nah dari situ ternyata bisa mendapatkan banyak informasi gitu ya. Cuman Iya, mungkin kita dulu belum terarah Pak. Jadi masih ngobrol tapi belum terarah dengan alur ceritanya iya gitu. Jadi benar. di endingnya ini masih ngambang nih. Endingnya Kalau masih sekarang kan ngambang. sudah jelas nih. Ya, Iya, di endingnya sudah tahu nih. Oh, nanti kayak gini nih. Kalau ada iya. plan A, plan B-nya kayak gini, Ada tindak terarah. lanjutnya ya, Bu ya. Iya, ada kalibrasinya ya, ada Ya, tanggung jawabnya di mana gitu. benar Bu. Oke. Emang berat sih Bu kalau memang ya kalau anak lomba gitu ya. Pasti nggak bisa saya Mm-mm, pungkiri sering nemuin bahwa di kelasnya itu pasti tertinggal gitu. Ya. mm-mm. Padahal memang secara itu potensinya bagus gitu untuk mengembangkan Iya. diri. Nah, di lain sisi kan juga misalnya kita juga nggak bisa misalnya nggak boleh lah kan dia membawa nama harum sekolah ya Pak. Hmm, Nah dengan adanya coaching ini nanti kita bisa dapat nih eh apa ya win-win solutionnya ya, ya, solusi yang paling baik. Apakah nanti harus ada penambahan khusus jam khusus kita belajar dengan anak-anak yang memang anak ini jadi kriterianya tertentu dia mewakili tingkat kabupaten, provinsi ada, tapi kalau cuma eskul misalnya acara-acara sekolah sekolah gitu ya. hanya dibatasi dispennya atau gimana Iya gitu benar. ya. Ya, bagus sih Bu dari program Ibu. Pak Adi juga programnya bagus itu Bagus bagi sih banget. literasi ya Pak. Ya, Cuman kadang-kadang ya itu kita terganjal pendanaan ya Pak ya. iya Bu. Kalau kata iya terganjal pendanaan kan. Kalau saya ini saya bukan guru mapel bahasa Indonesia, namun saya Ya, akhirnya menjadi pelatih debat bahasa Indonesia karena belum ada pendanaan untuk pelatih yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris alhamdulillah sudah ada, tapi hmm. untuk yang bahasa Indonesia belum ada. Jadi harus kita pegang juga kan gitu. Iya iya.
berat, Bu. Karakternya berbeda. Karakternya berbeda ya, Pak ya. Gimana, Bu? Kita sudah sampai jam berapa ini, Pak Safrisal mungkin? Udah 47 menit. Banyak juga. Iya ya. Apa-apa lah, langsung upload. Tapi nanti kan kita ininya ya. Atau ini kan nanti kita masih bisa kita ini ya Pak, kita cut ya. Atau mau diulang lagi yang lebih terstruktur atau gimana? Kalau teman-teman kayaknya kalau lama ya Pak. Belum selesai tuh Pak Ari. Banyak ininya juga. Banyak masalahnya. Tapi saya bilang tadi kalau nggak salah sih segitu ya Bu, 30 menit kalau nggak salah. 30 menit. Kita ada di angka berapa Pak? Berdua nih. Satu orang 30 menit atau dua orang 30 menit nih Pak? Kalau di situ bermain peran kalau salah Bu. Berarti kan main peran itu sudah include ya? Oh berarti kita berdua saling bergantian itu 30 menit gitu? Kalau saya baca sih, tapi nggak tahu nanti Pak Safrizal bilang gimana jelasannya. Apa coba tanyakan ke Pak Safrizal kali ya? Iya boleh Bu, jelasnya sih. Aduh. Masuklah kita ke main room atau gimana nih Pak? Banyak. Udah banyak? Udah. Oh udah. Kita berarti masuk ke main room kali ya. Bapak nanti kirim ke saya yang itunya ya Pak ya. Yang apa namanya? Hasil recordnya ya. Saya live room, udah boleh? Boleh Bu. Kita live room. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Pak Adi untuk hari ini. Ya. Ditunggu videonya ya. Boleh nggak besok? Bu, gede soalnya di Google Drive. Di video deadline-nya kapan nih? Kamis nggak salah. Kamis, oke boleh besok lah. Saya edit juga. Ya. Pak, kalau nanti malam aja gimana? Jangan besok. Ya. Siap, nanti saya langsung Google Drive. Mau editnya subuh nih, subuh mau edit. Saya mau langsung Oke, siap. Aja. Terima kasih. Ya, Bu, ya. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum.